warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Sip. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua murid, guru matematika Pak Horta, wali kelas murid Ibu Cindy, dan kepala sekolah ada Bapak Revan. Terima kasih telah menyempatkan hadir untuk konferensi kasus kita. Karena di sini kita bakal membahas mengenai permasalahan anak, salah satu anak siswa di sekolah kita, SMA Negeri Islam Terpadu, Bengkulu. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita perkenalan diri dulu, alangkah baiknya supaya lebih akrab. Di sini saya sendiri sebagai guru BK, saya Ibu Jihan Latifah, guru BK SMA Negeri IT Kota Bengkulu. Boleh dilanjutkan kepada orang tua murid? Oke, baiklah, saya di sini sebagai orang tua murid. Nama saya Ibu Mutia, orang tua dari Ananda Hamzah. Oke. Selanjutnya boleh guru matematika SMA Negeri IT Bengkulu. Oke. Ada Ibu Cindy sebagai wali kelas dari Ananda Hamzah. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Priyanti. Di sini peran saya sebagai wali kelas murid Ananda Hamzah. Selanjutnya ada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Silakan Baik, Pak. saya Kepala Sekolah SMA Bengkulu. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Di sini tujuan dari konferensi kasus ini adalah untuk mencari titik terang dalam pemecahan kasus yang akan kita bahas hari ini. Nah, kasus yang kita bahas mengenai Ananda siswa Hamzah Ashraf yang melakukan kegiatan yang tidak baik di sekolah, itu merokok ketika jam pelajaran dimulai. Nah, sebelum kita mulai, mohon maaf, ini rumah saya di pinggir jalan jadi sedikit agak bunyi kendaraan. Saya ulangi ya. Saya harap pada kesempatan kali ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian bisa merahasiakan apa yang kita bahas kali ini, jangan sampai orang lain terdengar karena ini sangat bersifat rahasia. Lalu saya juga berharap bapak ibu sekalian sukarela dalam melakukan kegiatan ini supaya nantinya bisa terbuka atas kasus yang kita hadapi sekarang. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian juga aktif dengan mengikuti norma-norma yang berlaku. Begitu. Jadi saya akan mulai. Kemarin saya dapat info dari Bapak Malhorta, Bapak guru matematika, katanya ada siswa kita bernama Hamzah Ashraf yang merokok ketika jam pelajaran dimulai. Nah, Bapak, gimana Pak kronologinya, Pak? Baik, terima kasih Ibu Jihan Latifah. Jadi kronologinya itu sekitar jam 9 pagi ya Bu. Saya sedang mengajar di kelas 1 SMA. Ananda Hamzah ini tiba-tiba lewat depan kelas saya sedang merokok. Terus apa tindakan yang Bapak lakukan ketika melihat anak itu merokok, Pak? Saya menegurnya dan saya membawa ke ruang BK Bu untuk tindak lanjutnya. Sebelumnya apakah ada sedikit masukan-masukan kepada Bapak anak tersebut karena merokok atau teguran dan segala macam? Ada sedikit teguran untuk kedepannya, tetapi langsung saya ke kelas untuk mengajar lagi kembali. Anak-anak di kelas tahu nggak Pak kalau si Hamzah ini merokok? Ada yang melihatnya nggak? Seluruh anak kelas saya melihat semua Ananda Hamzah ini merokok. Bahaya ini, oke. Terima kasih ya Pak atas kronologi
kejadian tersebut yang sangat memilukan ini. Nah, saya boleh sedikit Ya, terima kasih. bertanya kepada orang tua murid ya, Ibu Mutia sebagai orang tua dari Ananda Hamzah. Emang bagaimana sih Bu, si Hamzah kalau di rumah orangnya gimana Bu? Oh, oke, baiklah. Anak saya sih di rumah anak yang aktif ya. Nggak pernah buat kesalahan, paling ya masalah sepele. Saya cukup kaget dengan kejadian ini. Memang sebenarnya saya ada masalah di rumah sama suami saya. Mungkin dari situ membuat anak saya stres, tapi mungkin itu kesalahan saya, dan semuanya akan saya berikan hukumannya, terserah untuk wali kelas, guru BK, apapun itu. Karena saya tahu anak saya salah. Di sini anak ibu di rumah bagaimana tingkahnya? Apakah dia kalau disuruh menuruti atau sedikit bagaimana? Menurut ibu gimana Bu? Anak saya orangnya nurut-nurut aja, nggak banyak inilah. Pokoknya anak yang baik. Saya cukup kaget juga kalau dia ngerokok. Saya nggak tahu sama sekali. Di rumah lagi ada masalah kalau boleh tahu Bu, atau bagaimana? Iya, saya ada masalah karena Iya Bu, kenapa Bu? saya cukup sensitif karena masalahnya saya baru cerai sama suami saya. Oh. Sangat memilukan ya. Saya sebelumnya saya juga cukup sedih dengarnya Bu. Saya minta maaf sebelumnya Ibu karena telah menyinggung perasaan Ibu, karena ini juga hal-hal yang sangat sensitif. Baiklah, mungkin saya dapat mendapatkan kejelasan sih kenapa anak Ibu begitu ya. Nah, ini cukup jelas sih dari orang tuanya si Hamzah. Boleh sekarang saya ke wali kelas murid si Ibu Cindy. Bagaimana Bu? Si Hamzah kalau di kelas bagaimana orangnya Bu? Sama yang dikatakan oleh orang tua Hamzah, kalau Hamzah itu memang nggak banyak perilaku yang menyimpang ataupun nakal, itu enggak. Cuman kemarin kan kita lagi ngajar kan, itu ngelihat kalau Hamzah merokok, kita lihat lewat jendela gitu. Tapi jujur saya sebagai wali kelas baru tahu baru-baru ini. Nah, untuk sikapnya sih nggak ada sikap atau perilaku yang melenceng sih sejauh ini. Oh, jadi sejauh ini anak ini cukup aktif atau bagaimana Bu? Pasif, aktif, atau orangnya cukup diam, introvert atau extrovert, bagaimana Bu? Lebih ke pendiam. Oh, pendiam, tapi tidak banyak masalah kan Bu? Tidak usil orangnya? Enggak. Kalau saya boleh tahu Bu, kan banyak kegiatan-kegiatan wali kelas yang diadakan di kelas setiap hari Jumat, yang biasanya ada ceramah rohani dari wali kelas, dari Ibu sendiri. Nah, Ibu ketika memberikan arahan ceramah ketika di kelas, apakah Ananda Hamzah ini kelihatan kalau dia tuh sering ada masalah atau menyimpan suatu hal yang serius yang tidak dia ungkapkan, atau bagaimana Bu? Kalau memperlihatkan itu enggak, cuman sesekali kita lihat itu Hamzah sering melamun. Oh, sering melamun. Saya pikir penyebabnya ya memang anaknya pendiam, jadi sering ngelamun gitu. Tapi cerita dari orang tua bahwa dia ada masalah, ternyata itu saya baru tahu. Soalnya saya sebagai wali kelas tidak menanyakan hal pribadi. Cuman sebatas hal-hal normal aja ya Bu? Ya. Oke. Saya boleh kembali kepada Bapak Matematika, Pak Horta. Bapak ketika pelajaran berlangsung, itu Bapak sedang mengajar di kelasnya si Hamzah atau di kelas sebelahnya Pak?
Kebetulan saya mau ngajar di kelas sebelahnya Hamzah, Bu. Oh, jadi sebelahnya emang lagi tidak ada guru atau bagaimana, Pak? Sepenglihatan Bapak? Tidak ada guru, Bu. Tidak ada guru. Begitu. Oke, ini cukup jelas ya. Saya di sini sudah mendapatkan titik terang sepertinya terkait kasus anak kita, Ananda Hamzah ini. Sebelumnya ini kan karena berkaitan dengan masalah di sekolah ya. Karena ini bertanggung jawabnya guru BK, guru-guru yang ada di sekolah. Dan kepala sekolah pun bertanggung jawab atas hal ini. Nah, saya ingin tanya nih, kita kan di sekolah ini mempunyai beberapa aturan yang dibuat untuk siswa-siswi yang melanggar. Aturan ini kan gunanya untuk supaya terjadinya hubungan yang harmonis antar siswa, antar guru dan segala macam. Nah, apabila dilanggar maka akan ada suatu timbul hal yang tidak enak. Nah, saya mau minta komitmen nih terutama dari orang tuanya Ibu Hamzah, orang tuanya Hamzah. Soalnya begini, tadi kita sudah tahu Ananda Hamzah mungkin merokok juga karena faktor kepikiran orang tuanya yang sedang bermasalah. Karena kalau kita lihat di jauh-jauh hari, Ananda ini adalah anaknya yang tidak banyak masalah, orangnya tidak usil, orangnya juga tidak menjahili temannya. Jadi ini kita dapat kesimpulan bahwa dia lagi sedang ada masalah dengan keluarganya. Berarti saya ingin minta komitmen dari orang tuanya Ananda Hamzah. Bagaimana, Bu, terkait hal ini? Apa yang akan Ibu lakukan setelah kasus ini berakhir? Baik, setelah saya mengetahui kasus ini, mungkin saya mengakui kelalaian saya sebagai orang tua. Saya mengakui bahwasanya saya tidak mengetahui isi hati anak saya sepenuhnya. Maka dari itu, karena di balik masalah yang saya hadapi, saya bakal lebih deep lagi, mungkin ngomong sama saya, lebih ngomong heart to heart lagi, lebih ngertiin dia. Pokoknya kasus anak saya ini saya akui ini pure kesalahan saya, kelalaian saya sebagai orang tua yang tidak mengerti isi hati anak saya, apa yang anak saya inginkan. Saya tidak menanyakan itu. Pokoknya saya tahu anak saya salah dan saya juga salah. Apapun itu, hukumannya bakal saya terima. Oke. Pokoknya saya juga minta kerjasamanya sama wali murid, yang paling penting itu guru BK. Semoga bisa selalu membimbing anak saya lebih baik lagi. Baiklah, di sini yang ingin saya tanyakan, Ibu nanti di rumah apa ya komitmen Ibu, Bu? Mungkin Ibu telah memberikan sepenuhnya kepada sekolah untuk tindak lanjut dari permasalahan ini. Nah, saya minta komitmen dari Ibu, Bu, selaku orang tua dari Ananda Hamzah, bagaimana nanti di rumah akan bagaimana dengan anaknya? Kalau di rumah ya itu kan balik-balik ke urusan saya sama anak saya. Mungkin saya paling lebih jujur-jujuran lagi sama anak saya, lebih ya pokoknya nggak ada yang harus ditutupi dari anak saya. Dan saya balik lagi sebagai orang tua, saya harus mengerti apapun pilihan anak dan saya harus menerima itu. Baiklah, sudah sangat jelas ya komitmen dari Ibu Tia selaku orang tua dari Ananda Hamzah Ashraf. Saya juga minta nih komitmen dari wali kelas, sebagai wali kelas orang tua di sekolahnya Hamzah Ashraf di kelas 12 IPA F ini bagaimana, Ibu? Mungkin kalau saya benar yang dikatakan Bu Guru BK bahwa saya itu kan sebagai orang tua kedua, ibaratnya sebagai orang tua di sekolah untuk Hamzah. Mungkin salah saya juga kurang memperhatikan bagaimana kepribadian mereka, apa masalah mereka, itu lebih dari personal. Jadi nanti saya juga turut andil dalam konsultasi sebelum ke Ibu BK, nanti saya juga bakal dengar dulu dari Hamzahnya.
agar dia lebih terbuka. Nah, di sini saya akan memberikan efek jerah juga, tetapi tidak dengan menyakiti ataupun membuat dia itu kecil hati seperti itu. Nanti juga kita wali kelas, guru BK mungkin bisa saling koordinasi untuk gimana Hamzah, bagaimana cara kita ngajak dia untuk lebih terbuka, kalau bisa berhenti merokok. Benar-benar. Siap Ibu, kepada Ibu Cindy saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu atas komitmennya. Ibu Mutia juga terima kasih banyak. Dan sekarang sebagai guru matematika Bapak Horta yang melihat anak tersebut merokok, kan mungkin kita bakal ketemu dan nantinya kasus-kasus lainnya, tapi saya harap sih tidak akan bertemu lagi. Nah, bagaimana Pak komitmen Bapak sebagai guru di sekolah terkait perilaku anak Hamzah ini Pak? Baik Bu, dengan kejadian Ananda Hamzah ini, kedepannya saya akan lebih tegas dan lebih memantau murid-murid yang ada di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu Benar-benar. Saya setuju sekali dengan komitmen Bapak Hamzah. Saya juga selaku guru BK akan berkomitmen juga tentunya. Mungkin setelah ini sudah berakhir, mungkin saya akan memberikan layanan informasi kepada anak-anak mengenai bahaya merokok, bahaya melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu Bang jadi komitmen saya ke depannya untuk lebih memperhatikan anak dan memberikan layanan informasi kepada anak-anak sekitar. Lalu saya izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk meminta komitmen Bapak kepada Bapak Kepala Sekolah. Gimana Pak? Anaknya harus digimanain Pak? Menurut saya, atas kejadian yang telah dilakukan anak tersebut, saya akan memberikan skorsing selama 1 minggu. 1 minggu. Oke. Cukup jelas ya Ibu Tia, wali kelas, Bapak Horta. Tadi yang dibilang sama Bapak Kepala Sekolah bahwasanya akan ada skorsing selama 1 minggu untuk Ananda Hamzah karena telah melakukan hal yang tidak baik. Ini sudah sangat jelas. Saya harap nantinya ini tidak akan terulang lagi. Ini menjadi PR kita semua sebagai guru, sebagai orang tua, baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk membahas permasalahan urgent ini karena berkaitan dengan anak kita. Karena sejatinya semua anak kita adalah anak kita, semua orang tua adalah orang tua kita. Jadi bagaimana caranya kita harus menganggap anak kita adalah anak kita seperti anak kandung kita, dan kita harus dianggap sebagai orang tuanya juga walaupun kita cuma sebagai orang tua di sekolah. Baiklah, mungkin saya rasa cukup sampai di situ. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan sebelum kita tutup acara kita, kegiatan kita ini, marilah kita berdoa lagi supaya kedepannya kita harap tidak ada lagi kasus seperti ini. Kita harap anak-anak bakal berkehidupan normal. Kita bisa menjaga anak-anak kita dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebesar-besarnya. Mungkin kita bakal ketemu lagi di next pertemuan. Tapi ngicu, yeay. Terima kasih hadirin sekalian. Habis ke waktunya kan? Pastian, sumpah lah. Pastian. Semuanya ngicu. Iya, emang ngicu.